Motif dendam seorang pria di Desa Gunung Meraksa, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tega bunuh atasan dengan keji. Korban meninggal dunia dengan 9 luka tusuk bersarang di badannya. Tersangkanya ternyata anak buahnya sendiri di perkebunan sawit. Polisi berhasil menciduk pelaku Rumidi kurang 24 jam di tempat persembunyiannya. Pelaku kesal lantaran adiknya yang ketahuan mencuri buah sawit oleh korban ditempeleng oleh korban. Mendapat kabar tersebut, pelaku langsung merencanakan pembunuhan dengan modus berpura-pura motor mogok dan meminta korban untuk mendorong motornya. Pertemuan itu justru berujung tragis, korban ditemukan tewas di pinggir jalan 1 jam setelah pertemuan tersebut. Setelah mendapatkan voice note tersebut, korban pamit dengan saudara B dan mengatakan, "Aku nak menemui saudara R di jembatan Kisah." Lalu korban berangkat dan sekira jam 08.30 korban sudah ditemukan terkapar dalam kondisi meninggal dunia di siring jembatan Kisah oleh saudara Z dengan kondisi 7 luka tusuk di tubuh bagian belakang. Itu kesal sama dia karena dia bukan petugas, bukan kepolisian, bukan apa namanya mandor bos sawit, bukan, dengan itu orang biasa, makanya kesal. Pelaku diancam pasal 340 KUHP Junto 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat korban Erpanzi, 34 tahun, warga kawasan Pulau Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, 4 Lawang, ditemukan tewas tergeletak di perlintasan rel kereta api dengan kondisi mengenaskan. Korban penyandang tunarungu yang juga buruh bangunan tewas ditabrak kereta pengangkut BBM dari Lubuk Linggau tujuan Kertapati Palembang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki di perlintasan rel kereta api. Diduga saat itu korban tak menyadari dari arah belakangnya melintas kereta pengangkut BBM. Setelah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD 4 Lawang dan rencananya akan langsung dikebumikan. Korban ini dia pulang bekerja. Korban ini statusnya pekerja buruh bangunan. Buruh bangunan mau pulang ke rumah karena di situ lah akses jalan dia melewati rel kereta api itu. Nah, dia pulang kerja itu ke rumah, ya terjadilah musibah itu. Kejadian jam 5:30 sore. Menurut Mulyadi, Ketua RW setempat, korban yang berstatus masih lajang setiap hari selesai aktivitasnya sebagai buruh bangunan melewati perlintasan rel kereta api menuju pulang ke rumahnya. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. Polisi mengamankan NK 61 tahun yang diduga terlibat tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Surabaya. Saat ini penyidik masih memeriksa dan mendalami keterangan NK atas kasus ini dan diduga korbannya lebih dari 1 orang. Korbannya ini lebih dari 1. Ya, jadi sekali lagi kasus ini sedang didalami. Korbannya lebih dari 1. Terlapornya siapa? Jabatannya apa? Nanti ya ditunggu ya, karena ini masih dalam proses pendalaman. Kasus tindak asusila ini terbongkar setelah sejumlah anak panti kabur dan melapor ke unit konsultasi dan bantuan hukum UNER Surabaya. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Bonto Alaparang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggeruduk salah satu masjid di Jalan Pajenakang yang diduga menjadi tempat adanya terduga pelaku pelecehan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Kepolisian pun langsung mengamankan terduga pelaku guna menghindari amukan massa. Terungkapnya pelecehan di dalam masjid setelah adanya laporan dari anak ke orang tua. Bahkan aksi pelaku terekam CCTV masjid. Pelaku berusia 21 tahun mengiming-iming uang untuk korban agar melayani nafsunya. Pada saat sampai di TKP, dari piket fungsi dari Polsek Bontoala langsung mengamankan terduga pelaku
Dan ini karena pelaku korban di bawah umur, sehingga kami langsung membawa terduga pelaku ke Polrestabes Makassar di unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar. Dari laporan yang diterima terdapat 5 anak menjadi korban. Pelaku yang kerap meluangkan waktu di masjid berpura-pura sebagai guru ngaji agar para anak-anak mau datang ke masjid. Yang ini sepertinya memang kalau dari pengakuan orang tua dan anak-anak korban itu ada yang 2 bulan lalu disentuh, ada yang 3 hari yang lalu disentuh, yaitu ini sudah berulang-ulang dan pelakunya itu melakukannya di dalam masjid yang harusnya menjadi tempat teraman bagi anak-anak kita. Ini bukan salah satu dari pengurus masjid. Dia juga adalah orang yang datang ke tempat itu. Dan pelaku ini modusnya kepada anak-anak mengaku sebagai guru mengaji. Kelima anak yang diduga menjadi korban memiliki kisaran usia 7 hingga 11 tahun. Sementara pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan. Polisi menangkap 2 wanita pelaku pembunuhan, TK 16 tahun dan AN 21 tahun, di wilayah Pusaka Jaya, Subang. Keduanya ditangkap karena tega membunuh Toikin, 27 tahun, di Pematang Sawah. Hasil pemeriksaan, awalnya kedua pelaku mengajak korban untuk bertemu. Saat bertemu, kedua pelaku dan korban terlibat cekcok hingga terjadi aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkan pelaku. Cekcok sendiri dipicu pelaku TK yang cemburu dengan pelaku AN yang kerap diajak bertemu korban. Sebelumnya, korban memang memiliki hubungan dengan AN saat duduk di bangku SMP. Diduga kedua pelaku memiliki hubungan sejenis. Motifnya itu cemburu, ya, ada hubungan hubungan percintaan di antara mereka bertiga dan ada kecemburuan. Namun kalau terkait dengan sesama jenisnya saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polres Subang. Mungkin itu ya. Sebelumnya jasad Toikin ditemukan bersimbah darah di Pematang Sawah, Pusaka Nagara, Subang. Saat ditemukan, terdapat 18 luka senjata tajam pada tubuh korban dengan kondisi tertelungkup. Polisi juga mengamankan pisau yang diduga menjadi alat untuk membunuh korban. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu.
Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Viral di media sosial video aksi pembegalan tukang sayur keliling di Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas, komplotan begal memepet motor korban dan tak segan menggunakan senjata tajam untuk melukai korban yang melawan. Berbekal video CCTV Jumat dini hari kemarin, Subdit Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap ke-7 pelaku di rumahnya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam berupa celurit yang digunakan saat beraksi. Kini ke-7 pelaku telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu, 2 anggota komplotan begal saat ini masih diburu oleh Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Salom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda Tangerang Selatan, Banten. Karen Salom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiske yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Salom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Beginilah kondisi truk ekspedisi yang terprosok dalam kali di Jalan Raya Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Setengah badan truk masuk ke dalam kali dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kejadian bermula saat truk ekspedisi tanpa muatan ini melaju dari arah Jalan Raya Kamal menuju Benda Tangerang, Banten. Sampai di lokasi, truk tiba-tiba saja menabrak pembatas jalan dan langsung masuk ke dalam kali. Tak ada korban jiwa, namun insiden ini terjadi akibat sopir truk mengantuk dalam berkendara. Mobil ekspedisi ini dari arah Kelurahan Kamal menuju ke arah Benda Rawa Bokor. Supirnya sedang ngantuk, kelelahan karena perjalanan yang lumayan jauh. Pada akhirnya supirnya menabrak pembatas kali dan mobil terpelosok ke dalam kali. Setelah 1 jam proses evakuasi, truk ekspedisi ini dapat dikeluarkan dari dalam kali untuk selanjutnya dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Jakarta, Miftah Lugari melaporkan. Antrian panjang warga terjadi di salah satu agen gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Tidak hanya antrian panjang, warga juga harus mencari ke lokasi yang jauh dari rumah mereka. Meski beberapa tempat masih menyediakan gas LPG bersubsidi, namun agen menerapkan pembatasan pembelian. Warga mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi ini. Ibu udah nyari sampai mana aja, Bu? Tadi? Udah nyampe Selatan, sampai Kota Bumi, mau. Terus? Nggak ada. Ini kebutuhan gas ini buat rumah tangga, Pak? Masak, iya. Ya kan kalau nggak ada
kan nggak bisa masak, ayo. Muter dari jam berapa Bu, kalau boleh tahu Bu? Pagi dari jam 6. Udah keliling-keliling. Warga pun berharap pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil tindakan kelangkaan gas LPG tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Wah, lokasi wisata Mane di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ini emang ajib banget. Indahnya pemandangan alam dan jajaran bukit serta dibaluti dengan air laut yang biru bikin mata jadi segar. Apalagi kalau saat menuju lokasi pantainya, pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam dari berbagai sudut. Lengkap sudah ketika sampai di pantai Teluk Maranggai yang menjadi salah satu spot favorit di kawasan ini. Pasir pantainya yang putih dan air laut yang jernih jadi salah satu surga tersembunyi. Apalagi ombaknya yang landai dan dangkal tentu aman bagi anak-anak untuk berenang. Pantainya bagus, kebetulan momennya pas juga pas lagi liburan, jadi anak-anak kesini seneng. Terus udara juga kebetulan cerah, nggak jauh juga dari Padang. Ini juga pantainya bersih, jadi kalau anak-anak mandi di lautnya juga di airnya juga enak gitu. Pemandangannya juga bagus, banyak bukit-bukit juga di sini. Ya, keelokan pantai Teluk Maranggai dijamin memikat mata pengunjung dan selalu ramai. Nah, untuk harga tiket, infonya pengunjung cukup dengan membayar uang masuk Rp5.000 per orangnya. Kita pun sudah bisa menikmati keindahan pantai bersama keluarga. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.